Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap yang kita lakukan melalui aktivitas kita. Terlebih buat hamba Tuhan yang mempersiapkan diri dalam pelayanan di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Kiranya diberikan kekuatan dan semangat dalam pelayanan kita, diberikan Roh Kudus-Nya, agar kita selalu melakukan pelayanan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah minggu, kiranya tetap semangat dan bersuka cita di tengah pandemi COVID-19 yang semakin meresahkan kita. Percayalah, jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan selalu disertai dan dilindungi. Tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, dan selalu membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan menjaga jarak di setiap ibadah kita, baik yang di gereja, di gedung, ataupun dimanapun itu berada. Bapak Ibu yang terkasih, yang sakit kiranya diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan dan semangat di dalam menjalani kehidupan kita, meminta kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan, diberkatilah obat, makanan, dan minuman. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran musuh kalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih, di minggu kita yang berbahagia pada saat ini, firman Tuhan yang ingin berkumandang, yang ingin berbicara kepada kita, yaitu dari Yesaya pasal 55, dimulai dari ayat 10 sampai 13. Saya bacakan untuk kita. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan Dia akan selalu menyertai, dan akan selalu memberkati, dan akan selalu memberikan kekuatan, dan akan selalu memberikan keselamatan bagi mereka yang mendengarkan, bagi mereka yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, Aristoteles, seorang filsuf terkenal, pernah mengatakan bahwa tujuan paling akhir dari setiap orang adalah merupakan kebahagiaan. Itu adalah merupakan keinginan dalam setiap kehidupan orang. Kebahagiaan itu bisa kita dapatkan melalui pandangan, dengan pendengaran, dengan ucapan, dan juga dengan perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Kalau kita sebagai orang Kristen, yaitu penyertaan dari Tuhan Allah. Itulah yang selalu kita inginkan dalam kehidupan kita, yaitu sebuah kebahagiaan. Dan ditambahkan oleh Thomas Aquinas, kebahagiaan tertinggi adalah ketika manusia bisa memandang Tuhan Allahnya. Tuhan Allahnya yang selalu menyertai, memberkati, dan memberikan kekuatan di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, bahkan di tengah keraguan-raguan, bahkan di tengah kesulitan yang dia hadapi. Saudara-saudari, akan tetapi banyak sekarang orang Kristen, banyak sekarang orang-orang percaya tersebut menghindar dan tidak merindukan lagi yang namanya sapaan dari Tuhan Allah. Banyak sekarang orang-orang Kristen
melalui bibir saja mengatakan bahwa dia adalah merupakan anak-anak Allah, dia adalah merupakan orang-orang diselamatkan oleh Kristus, akan tetapi dia tidak pernah merindukan, bahkan menghindar ketika ingin berbicara dan ketika ingin berhadapan dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena ketika dia berbicara berhadapan dengan Tuhan Allah, maka keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan yang dia dapat dan yang dia cari, maka itu harus ditinggalkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena apa? Oleh karena hedonisme. Banyak sekarang orang-orang, kebanyakan manusia, terlalu mencintai dunia, hedonisme. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia ini membuat manusia tersebut lupa akan penciptanya, lupa akan siapa yang akan menyelamatkan dia, lupa akan siapa yang menyertai kehidupannya. Dia mencintai dunia tanpa menyadari bahwa dunia ini adalah merupakan ciptaan Tuhan Allah. Dia menyembah, memuji, dan memuliakan dunia ini. Itu dikatakan hedonis oleh karena kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada saat ini yaitu merupakan keselamatan yang akan dihantarkan oleh Allah kepada bangsa Israel ke tanah Kanaan. Mereka berada di pembuangan dan mereka akan diantarkan kembali. Itu sebabnya melalui nas kita pada saat ini, Akulah Tuhan Allahmu. Firman Allah lebih dari sekedar sebuah pesan atau kata-kata. Firman Allah tidak memberikan PHP, akan tetapi firman Allah memberikan kepastian, memberikan sebuah kejelasan di dalam kehidupan orang percaya tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang percaya atau tidak? Apakah kita merupakan orang Kristen yang hanya mengatakan Yesus Kristus juru selamatku, akan tetapi firman tersebut tidak bertumbuh. Dia berserakan di tengah jalan, dia berserakan di tanah yang berbatuan, dia berserakan di tanah yang penuh dengan lalang ataupun semak belukar, ataupun dia berserakan di tanah yang subur. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang seorang penabur. Di manakah kita dari 4 jenis tanah yang diutarakan oleh Yesus Kristus, yang diberitahukan oleh Yesus Kristus kepada orang Kristen, orang percaya tersebut? Firman Allah memiliki daya dan kuasa karena merupakan kehendak yang dinyatakannya mendatangkan sukacita dan pemulihan bagi siapapun. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan selalu bekerja, akan selalu memberikan sukacita dan akan memberikan pemulihan bagi siapapun orang yang percaya. Begitu sangat luar biasa, ada sebuah jaminan melalui firman Tuhan. Ada sebuah jaminan melalui penyertaan dan pernyataan Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, bahwa kita akan selalu diberikan sukacita walaupun apa yang terjadi di hadapan kita. Pandemi COVID-19 dia akan lewat jika kita percaya kepada Tuhan, yakin dan percaya. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah digambarkan Tuhan Yesus sebagai benih. Tadi saya katakan 4 jenis tanah yang ditawarkan kepada kita. Benih firman Tuhan. Penaburnya siapa? Tuhan Yesus, yang akan selalu menyertai dan memberikan firman-Nya kepada kita. Keadaan, situasi, pergumulan, dan bahkan ketika kita bersuka cita, sering sekali membuat kita menghadapi kehidupan tersebut. Sering sekali menghadapi kehidupan kita tanpa mengandalkan firman Tuhan. Padahal ketika kita menghadapi kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan, jika kita mengandalkan Tuhan Allah, jika kita mengandalkan firman Tuhan, jika kita selalu berdoa dan menyerahkan kehidupan kita, maka kita akan selalu disertai.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini jika ditanya kepada kita dengan duniawi yang selalu menawarkan kesenangan, kenikmatan, menawarkan yang namanya duka cita juga, yang menawarkan yang namanya banyaknya tawaran-tawaran kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita memohon, di manakah kita pada saat ini? Saudara-saudari, dalam ayat 12 dan ayat 13 dikatakan ada sebuah jaminan, ada sebuah penyertaan, ada sebuah pemulihan, ada sebuah pengharapan, dan ada sebuah sukacita di tengah penderitaan jika kita percaya kepada Tuhan Allah kita. Di mana kita berdiri, di mana kita bertumbuh, di mana kita hidup, di mana kita berjalan. Apakah kita seperti benih yang tadi saya katakan di tengah jalan, di tanah berbatuan, di tanah yang penuh dengan semak belukar, ataupun di tanah yang subur? Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih, melalui minggu kita pada saat ini tidak terasa kita sudah akan mengakhiri bulan Februari tahun 2022. Kita akan masuk minggu depan di bulan Maret, di bulan yang baru, di minggu kita tahun 2022. Bahkan tidak terasa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dapat kita lalui, dapat kita lewati oleh karena penyertaan Tuhan. Apakah kita menyadari akan hal tersebut? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sehingga kita mengatakan, ya aku bisa melewati dan masuk di tahun 2022, terlebih minggu depan di bulan Maret, adalah karena kekuatanku? Apakah karena kepikiranku? Apakah karena kepintaranku? Apakah karena yang ada dalam kehidupanku? Tidak. Itu semua adalah karena penyertaan dan anugerah dari Tuhan Allah kita. Kita patut mengucapkan syukur ada Allah yang peduli, ada Allah yang mengerti, dan ada Allah yang memahami. Hanya Dialah, tidak dunia ini, bahkan tidak manusia. Hanya Dia yang dapat mengerti dan memahami kita. Maka daripada itu, kita patut mengucapkan syukur. Kita patut memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita telah diantarkan ke tanah perjanjian, karena kita telah diantarkan ke tanah yang penuh dengan sukacita. Melalui aktivitas kita, melalui pelayanan kita, apapun itu, tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap semangat dan tetap kuat di tengah pandemi COVID-19. Kita mohon kepada Tuhan agar pemerintahan kita, agar negara kita bisa jauh dari COVID-19 pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.